Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan surat edaran bahwa untuk pelaksanaan seleksi ya atau pendaftaran seleksi CSN khususnya untuk P3K Guru di tahun 2023 akan dilaksanakan 23 ya, yang tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui berapa jumlah formasi di masing-masing daerah. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai materi ya, tentunya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru dan instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang materi apa saja yang akan keluar pada pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2023 khususnya untuk P3K Guru ya, atau jabatan fungsional P3K Guru. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B meliputi seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, Bapak Ibu harus memahami ya, atau baca kembali, belajar kembali mengenai materi-materi tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat di diktum ya, di sini mengenai materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15. Hal ini meliputi materi kompetensi teknis yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Baik itu misalnya Bapak Ibu guru, silahkan baca kembali atau belajar kembali mengenai hal-hal yang berkenaan dengan materi tersebut, misalnya pedagogi, kemudian bidang studi dan sebagainya ya. Kemudian untuk materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi beberapa ya. Di sini ada integritas, kemudian kerjasama ya, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain. Di sini juga ada materi mengelola perubahan dan pengambilan keputusan ya. Kemudian materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, kemudian moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Kemudian ya, dalam peran ya pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati ya. Sementara untuk materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas ya dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, di sini di diktum ke-23 seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit ya. Ingat Bapak Ibu, di sini untuk durasi mengerjakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam 2 jam atau 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit ya, tentunya lebih lama dari yang umum. Kemudian wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit
dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 menit. Nah, untuk jumlah keseluruhan soal, ya, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut, ya. Untuk seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 soal. Kemudian kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal dan wawancara 10 butir soal. Nah, untuk pembobotan nilai, ya, untuk materi soal kompetensi dan wawancara, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5. Ya, jadi dalam satu soal itu paling rendahnya 1 dan nilai yang paling tinggi 5, ya. Serta soal tidak terjawab maka nilainya 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0. Ini untuk yang kebutuhan umum. Nah, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab 0. Jadi Bapak Ibu diusahakan untuk selalu menjawab, ya, soal-soal yang diberikan atau pada saat tes, dan itu menjadi nilai tambah, ya. Kalau misalnya tidak menjawab sama sekali, ya itu disayangkan, ya, karena nilainya 0. Sementara untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban paling rendah itu 1, ya. Kemudian untuk nilai paling tinggi 4, ya. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Nah, untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 dan soal tidak terjawab bernilai 0. Kemudian kalau kita melihat nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670, ya, kalau Bapak Ibu benar semua, ya, tentunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjawab minimal, ya, 8-90% lah, ya. Kemudian untuk 450 untuk seleksi kompetensi teknis, ya, ini jumlah keseluruhan poinnya, ya. Sedangkan untuk 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Sedangkan 40 untuk nilai wawancara. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu tidak memenuhi di antara nilai-nilai ini, maka Bapak Ibu tidak masuk dalam passing grade. Jadi diusahakan Bapak Ibu harus masuk ke dalam nilai minimum, ya. Nah, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Jadi nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28, ya. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, ya. Kemudian nilai ambang batas wawancara. Jadi Bapak Ibu diharapkan memenuhi semua nilai kategori per materi, ya, jika ingin lulus pada seleksi kompetensi atau sosial kultural di P3K Guru di tahun 2023. Kemudian untuk nilai ambang batas sebagaimana dimaksud diktum ke-28, yaitu untuk nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri. Nah, di sini ada 117, ya, untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, kemudian 24 ini minimal, ya, untuk wawancara. Jadi Bapak Ibu bisa melihat passing grade masing-masing per mata pelajaran. Kemudian untuk secara terpisah di sini manajerial dan sosial kultural itu 117 untuk nilai ambang batas, sedangkan untuk wawancara minimal 24. Ketika digabungkan semuanya, Bapak Ibu misal masuk dalam passing grade dan di ranking lagi dengan nilai yang paling tinggi. Nah, itulah informasi yang bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.